Sudah kan? Sudah mulai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kembali puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini ya. Puasa kita yang ketiga. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat ya, luar biasa. Tentu anak-anak semua masih kuat berpuasa, masih istiqomah ya, masih mencoba untuk meningkatkan terus aktivitas-aktivitas ibadahnya ya. Dan semua itu tentu tidak bisa kita lakukan tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita kesempatan, Allah yang memberikan kita masih banyak hal ya yang masih bisa kita nikmati pada hari ini. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah limpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan seluruh pengikutnya, semoga selalu terlimpahkan rahmatnya sampai dengan akhir zaman. Baik, kita buka acara kita ya di pagi hari ini, Ramadan indah kita bersama dengan tema aku dan masa depan akhiratku ya. Gitu. Dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk mengundang barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan agar acara kita ini selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, akan ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ananda Faik Agmam kelas 7A1. Baik, kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik. Alhamdulillah sudah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Faik Akmam, ya. Mudah-mudahan dengan pembacaan itu kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berlanjut ke agenda kita berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Akan ada 2 sambutan pada kesempatan kali ini. Sambutan yang pertama oleh Ketua OSIS SMPT Cordova, lalu yang kedua adalah sambutan Kepala SMPT Cordova. Baik, untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua OSIS SMPT Cordova, Ananda Rizky Putra. Kepada Ananda Rizky Putra, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam salam tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang bisa kita rasakan hingga sampai saat ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPT Cordova Ustadz Sariko, dan juga Saudara Fitri selaku wakil kesiswaan beserta jajarannya. Yang saya hormati juga Ustadz Ustazah pengajar SMPT Cordova dan juga pemateri kita hari ini Ustadz Tani bin Abdullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat darinya kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan yang sangat berkah ini. Dan alhamdulillah juga kita dipertemukan di acara seminar ini walaupun dengan kondisi yang online.
Tapi insya Allah syafaat, manfaat, dan juga ilmu yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini, insya Allah akan sampai ke rumah. Insya Allah akan sampai ke kita semua yang berada di rumah masing-masing. Banyak sekali kegiatan positif yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu bisa dari mana saja, bisa dari buku, webinar seperti ini, atau juga dari internet. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3641. Dari potongan hadis ini kita bisa tahu bahwa salah satu manfaat dari menuntut ilmu adalah dimudahkan jalannya menuju surga. Dan semoga kita semua termasuk dari penuntut ilmu tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Dan materi hari ini sangatlah bagus, yaitu aku dan masa depan akhiratku. Kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah dan juga akhirat. Karena yang namanya ajal tidak ada yang tahu. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan juga bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Dari ayat ini kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperhatikan apa yang kita lakukan. Karena segala perbuatan yang kita lakukan itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita diingatkan untuk mempersiapkan diri untuk hari akhirat agar kita selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini membuat kalian lebih semangat lagi untuk menyimak apa yang pemateri kita hari ini sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ananda Rizky Putra selaku Ketua OSIS SMPT Cordova kita yang baru ya, telah menyampaikan sambutan. Baik, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala SMPT Cordova, Ustadz Sariko SAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ukhuwah wa bi ni'matil syahah alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat cerah ini di Ramadan kedua ya. Kita melaksanakan puasa yang insya Allah kita semuanya ingin memaksimalkan hasil dari buah kita melaksanakan puasa ini, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam sebuah ayatnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang tentu kita semuanya sudah menghafalnya. Allah firmankan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syadaqallahul adzim. Buah dari ayat ini adalah ketika Allah firmankan tadi la'allakum tattaqun, agar kita semuanya adalah menjadi insan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di semuanya, alhamdulillah yang kita hormati bersama dalam kesempatan ini tentu adalah guru kita semuanya. Buat Pak Sariko, pemateri hari ini sangat istimewa buat kita di warga Cordova, karena yang menyampaikan adalah beliau juga dulunya ya adalah guru Cordova. Jadi kita ini sudah meneluarkan Satari ya, ada murid jadi pemateri ya, ada sesama teman guru jadi pemateri ya, bahkan nanti bisa jadi ya kita ini punya cucu menjadi pemateri di antara kita semuanya. Subhanallah. Amin. Jadi saya mendaftar kalau cucunya Pak Ari duluan kali ya. Ya tentu cucunya kita yang saat ini ada adalah cucunya Ustadz Soleh ya, Ustadz Ari ya, yang sudah nyata punya ya.
Nah, ini yang kita hormati adalah hadir dalam kesempatan ini di ruangan apa nih Pak namanya Pak? Studio mini ya, studio mini SMPIT Cordoba, subhanallah ya. Ini hadir di tengah-tengah kita Dr. Sani bin Hussein ya. Ini yang tentu buat anak-anakku semuanya tidak asing karena hampir setiap tahun kita undang ya dengan acara-acara yang tentu berbeda ya, dan beliau memang adalah orang yang sangat empati ya, bahkan dia tidak akan pernah tidur tenang, tidur bahasanya nyenyak sebelum SMPT Cordoba ini bisa jaya gitu, subhanallah. Makanya saya apresiasi sekali ya panitia ya dalam ini Ustadz Haji Ari Rahmadani Eskom ini yang memilih dan menunjuk beliau ya, kita putuskan untuk menjadi panitia sekaligus operate segalanya ya. Jadi kalau Pak Ari nggak ada di Cordoba ini dalam hitungan sehari, maka sepilah Cordoba ini. Nah, ini alhamdulillah ya Pak Dr. Sani bin Hussein sudah berada di ruangan ini dan insya Allah akan menyampaikan materi. Tadi pesan dari panitia saya juga dapat informasi Pak Ari ya, bahwasanya anak-anak Ustadz semuanya, baik yang ada di ruangan kecil ini maupun berada di rumah, ya mencatat apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita nantinya, ya karena ini sangat mahal. Ya, Ustadz Sariko ini ketemu Pak Sani kadang-kadang kalau nggak di masjid, ya di acara gitu aja. Selebihnya jarang. Makanya sampai sekarang saya belum istilahnya banyak bercerita tentang beliau, ya mau menanya bagaimana kedepannya Cordoba agar terus jaya ya, karena ini adalah sekolah beliau, sekolah kita semuanya dan sekolah umat, agar kita semuanya adalah menikmati ya keberadaan Cordoba ini untuk kita jayakan. Yang kedua juga kita hormati, ini yang saya sampaikan tadi adalah beliau menjadi ketua panitia ya dalam acara kita Ramadan Camp kali ini ya. Beliau kita tunjuk karena memang beliau membidangi dalam hal IT-nya, satu sisi memang pengalaman beliau ya di Cordoba ini semua akan bergilir ya, bergilirnya waktu akan menjadi semua apa saja ya, kepanitiaan ya, bahkan giliran waktunya nanti akan menjadi orang yang memimpin di Cordoba ini ya, yang tentunya menggantikan saya juga siap sudah menjadi tukang sapu Pak Ari ya, jadi memang sudah usia juga ternyata sekarang ini ya. Alhamdulillah Pak Ari yang telah membuatkan taruhlah ini cara ya untuk bisa ketemu dengan anak-anak sekalipun dalam posisi yang berjauhan ya. Dan nanti tolong ya acara ini akan berlangsung berapa hari Pak Ari? 3-4 hari? 3 hari ya. Tolong selama 3 hari ini saya minta anak-anak SMPT Cordoba ya harus mengikuti dengan semaksimal mungkin sekalipun jarak kita berbeda ya. Catat apa yang menjadi pemateri hari ini ya, kemudian jangan sampai ada yang melewatkan terkait dengan kesempatan-kesempatan nantinya, karena memang banyak saya pikir acara OSIS kali ini ya, nanti akan melihat tampilan anak-anak bagaimana ya, bahkan lebih jauh anak-anak kita yang hari ini ya tadi menyampaikan itu adalah ketua OSIS kita Rizky Putra, ini yang perdana ya, saya yakin yang perdana berbicara di depan teman-teman semuanya ya, tapi subhanallah nampak beliau seorang pemimpin yang kan memimpin teman-teman semuanya, anak-anak semuanya di SMPT Cordoba ini ya. Saya sejak awal ketika beliau terpilih ya saya katakan oh ini calon-calon pemimpin yang nanti akan menggantikan kita semuanya ya. Alhamdulillah juga hadir di MC hari ini ya. Ini sudah bertahan dengan sekian MC acara, selalu Pak Dan ini memang sudah teruji ya, karena beliau kayaknya jabatan yang paling empat adalah dia itu sebagai MC ya. Apapun acaranya beliau MC-nya gitu ya. Ini sudah kayaknya sudah menjadi ini ikon kita ya. Alhamdulillah nanti saya akan menemani beliau ya. Ini semuanya Pak Ari ya. Dan mohon doanya dengan jam yang sama SMPT Cordoba guru-gurunya juga lagi dalam proses untuk vaksin ya. Ini lagi proses, saya tadi juga sudah diperiksa dan insya Allah nanti disusul yang lainnya. Baik anak-anakku semuanya, ya ada hal yang ingin sampaikan dalam kesempatan Ramadan ini, ya nanti tentunya lebih lengkapnya ada pemateri, ya. Ini saya minta momentum Ramadan ini jangan sampai kita adalah orang yang merugi, ya. Orang yang mungkin mendapatkan buah sebagaimana buah Ramadan yang diinginkan oleh Allah SWT dalam ayatnya, ya, menjadi insan yang takwa. Maka untuk itu saya berpesan kepada anakku semuanya,
memang mungkin ini akan ada suasana yang berbeda dengan dahulu ya. Kita bisa melaksanakan Tarhib Ramadan bersama. Kita bisa melaksanakan seperti acara seperti ini di sekolahan kita ya, beramai-ramai ya, bahkan membuat ini Pak Ari ya, apa itu terpal ya, begitu ya. Dan hari ini tidak ya, tetapi tidak mengurangi semangat kita semuanya ya, karena ini semuanya juga tidak pernah kita bayangkan. Dan inilah perjalanan hidup yang mungkin ya, saya sendiri juga dari kecil atau bahkan orang tua saya ya, itu bahkan nenek saya mundur-mundurkan, nah itu dia mengalami seperti ini. Tapi sekali lagi ya, dengan kemajuan zaman kita bisa bertemu sekalipun tidak di depan Ustadz semuanya ya. Insya Allah ini nanti sebentar lagi ada informasi akan kembali sekolah normal ya, dan kita tentunya terus berdoa dalam keadaan sehat ya, bahkan lebih jauh ya, prestasi-prestasi anak-anakku semuanya di Cordoba ini ya tidak akan pernah berhenti ya. Saya laporkan kepada anak-anakku semuanya ya, ini perkembangan terakhir anak-anak SMP IT Cordoba yang sudah hafiz Quran itu bukan lagi kelas 9, bukan lagi kelas 8, tapi yang terakhir beritanya adalah kelas 7. Logika kita kelas 7 itu belum ada 1 tahun Pak Ari ya, itu sudah meraih prestasi yang luar biasa. Saya selaku penanggung jawab di SMPT Cordoba, ini bukan hanya kelas Quran lagi nanti. Ya, saya akan tularkan di kelas-kelas yang lainnya. Ya, akan menjadi ikon kita. Momentum Ramadan ini jangan abaikan, kita adalah orang yang merugi tadi. Maka sempatkan kita tilawah bersama dengan adik kita, bersama dengan kakak kita, bersama dengan orang tua kita. Ya, bahkan saya sudah mendelegasikan pada saat itu kepada guru-guru bidang studi ya, sekiranya anak-anak ustadz yang mungkin sholatnya di rumah, tarawehnya maksud saya ya, atau mungkin juga sholat wajibnya di rumah ya, karena mungkin kondisi orang tua memposisikan seperti itu, jangan menjadi perdebatan. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah ada anak-anak Cordoba yang posisi putra ya, yang putranya ini menjadi imam di rumahnya pada saat dia menjadi imam, maupun sholat wajibnya maupun sholat sunnahnya yang berupa tarawih itu sendiri ya. Ini sekali lagi ya, hasilnya Pak Ari tadi malam ya, saya ngisi di sebuah musola. Kalau Pak Ari saya ajak itu akan tahu dan hafal orangnya, karena kebetulan beliau dulu alumni SMP ya, SD-nya tidak di Cordoba tapi SMP-nya di sini. Kemudian saya masuk ke sini di SMP-nya, beliau sudah lulus ya. Apa yang saya ingin sampaikan pada anakku semuanya, tadi malam imamnya ya adalah alumni SMPT Cordoba Ari ya. Yang membuat saya kagum itu adalah dia tidak sekelas saya ya, saya itu nih. Saya paling kan juz 30 ke bawah ya, surahnya itu. Dia ngambil surah yang panjang ya. Jadi sholatnya itu saya itu dari awal dan akhir, ini anak ini di mana ya, masih muda tapi kok bagus ini. Terakhirnya dia mendekat Ustadz dan menyampaikan salam ya, saya juga alumni Cordoba Ustadz. Saya kayak tengah nggak percaya. Dan orang tuanya dekat sama saya, baru nyadarkan ini Ustadz alumni Cordoba Ustadz, begitu. Ini sekali lagi ya, saya ingin menjadikan kepada anak-anak Cordoba semuanya adalah sebagaimana mimpi-mimpi Ustadz dulu. Bahkan ini juga menjadi harapan pendahulu kita ya, pendahulu kita yang sekarang sudah berada dalam alam kubur. Siapa itu? Almarhum Pak Ngatimin. Siapa itu? Ustadz Ahmad Abdullah ya, yang baru saja kemarin belum lama ini ya, dia telah meninggal. Apa itu nak ya? Kita semuanya inginkan anak-anak Cordoba adalah pengganti kita semuanya ya. Hari ini sudah satu persatu sebuah musola, masjid yang alumni adalah Cordoba ya. Bahkan guru-gurunya sudah menjadi juga pionir-pionir di sebuah masjid ya. Ini harapan kita semuanya. Makanya momentum Ramadan ini biarlah orang dengan kesibukan yang mungkin tidak terlalu banyak manfaatnya, SMPT Cordoba yang dimotori oleh Pak Ari dalam kesempatan ini ya, ada juga nanti mungkin di OSIS-nya ya, ini jangan sampai dilewatkan begitu saja. Jadikan dalam hidup kita ini, apakah hitungan menit, apakah hitungan jam, atau apakah hitungan hari, bahkan mungkin tidak lama di Cordoba ini, tidak jauh dari 3 tahun anak-anakku semuanya, maka berkarya dengan semaksimal mungkin ya. Saya sudah menyampaikan ke OSIS baik yang pendahulunya ya, kemudian penambungnya ini ya, pengalaman kakak kelasnya itu sangat berharga. Tetapi jangan membanggakan itu saja, jadilah terobosan yang lain ya, bahkan lebih jauh ya. Tidak akan puas dengan hasil yang sudah, tetapi terus akan menjadi penyambung dan bahkan pengembang untuk
kakak kelas yang saat ini posisinya adalah sudah tidak ketua OSIS lagi ya. Dan begitu juga ketua OSISnya sampaikan jangan berhenti hanya di SMP ITB Cordova. Anda akan memasuki SMA, Anda akan memasuki MAN, akan memasuki STM atau bahkan sekolah apa saja ya. Maka jadilah di sana adalah pionir-pionirnya, orang yang menggerakkannya. Begitu juga nanti setelah itu ada yang namanya kuliah ya. Dimanapun kuliah, jadilah orang yang terdepan dalam pengembangan ilmu-ilmu kita ini ya. Ilmu yang perlu didapatkan di SMP ITB Cordova. Demikian sekali lagi anak-anakku semuanya, apa perlu dibuka Pak Adin? Ya, baik. Untuk sekali lagi ya menggunakan keberkahan dari Allah SWT, bahkan ya ini ketua panitianya dengan ketua-ketuanya ya, dengan panitianya ya, saya ucapkan sekali terima kasih ya. Semoga pelaksanaan kita ya dengan mungkin ini tahun perdana Pak Adi ya kita menggunakan ini. Oh sudah kedua ya, alhamdulillah. Mungkin dulu Pak Sarko masih posisi sakit. Iya, belum terlalu maksimal ya. Sekarang alhamdulillah sudah seperti ini ya, sudah sehat. Bahkan Ustadz juga ingin berkarya dengan semua yang ada di naungan Cordova ini, apakah OSISnya, apakah mungkin siswaannya, atau bahkan dalam kepanitiaannya ya. Karena kita ini semuanya ingin menjadikan hamba-hamba yang terbaik ya di catatan hambanya dan catatan manusia yang lain, apalagi di catatan Allah SWT. Sekali lagi terima kasih. Semoga amal-amal para guru-guru kalian semuanya nak yang terus menorehkan kebaikan ini ya. Wabil khusus saya ingin menyampaikan ya, khusus Pak Sani ya, Dr. Sani ini yang terus memberikan ilmunya kepada kami ya. Beliau tidak akan tidur dengan tenang sebelum Cordova ini dikenang dengan kejayaannya ya. Makanya kita semuanya juga punya amanah yang beliau sekalipun tidak mengajar di Cordova, tetapi ilmunya beliau bukan hanya mungkin 1 menit, 2 menit ya, 24 jam hitungannya itu adalah digunakan untuk Cordova. Sekali terima kasih, kita support Pak Sani dimanapun dia mungkin punya kesibukan ya, bahkan punya ini tanggung jawabnya, tapi masih memberikan kesempatan kepada kami yang di SMP ITB Cordova. Demikian dari kami, sekali lagi mohon maaf ya, Ustadz undur diri karena mendampingi teman-teman atau Ustadz-Ustadz yang lainnya di bawah ya. Semoga pelaksanaan bisa memaksimalkan dengan mengawali bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga acara ini bisa lancar dan bahkan ditutup dalam keadaan yang terbaik. Kiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah itu tadi ya sambutan dari Kepala SMP ITB Cordova Ustadz Sariko SAG. Sudah kita dengarkan bersama-sama. Harapan beliau acara kita ini betul-betul bisa kita ambil manfaatnya sebanyak mungkin agar kemudian kehidupan kita semakin baik, semakin berkah. Baiklah, kita beranjak ke acara inti kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah di studio kita ini yang luar biasa sudah ada Ustadz Sani bin Hussein ya, dengan titlenya SSI MPD. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sariko tadi, beliau ini adalah guru di Cordova sebelumnya ya. Dan pada saat ini beliau ini juga sebagai dosen ya Ustadz ya, dosen. Lalu kemudian dai, ini subhanallah, kemudian motivator. Ya, ini luar biasa, motivator, pemberi inspirasi. Lalu kemudian konsultan pendidikan Islam beliau ya. Sekaligus ini hal yang mungkin jarang disampaikan ya, anggota dewan beliau. Nah, bisa kita bayangkan dengan begitu banyaknya aktivitas ya, kesibukan yang luar biasa, beliau menyempatkan hadir ya di acara kita, mengisi di materi kita begitu ya, untuk berbagi hal yang sangat luar biasa terkait diri kita dan masa depan akhirat kita ya. Sedikit informasi juga, kalau kalian tahu terkait dengan lagu Mars Cordova, nah Ustadz Sani inilah penciptanya begitu ya. Mars Cordova itu Ustadz Sani yang menciptakan. Sekaligus beliau menelurkan satu single terbaru ya. Silakan dicek di YouTube. Ustadz termasuk yang melihat, wah ini luar biasa ya. Judulnya Di Tepi Waktu Ustadz ya. Ini lagu yang luar biasa, boleh dicek.
Ah. Baik, ini luar biasa multi talent lah Ustadz Hani ini. Hampir di semua bidang beliau geluti, dan itu subhanallah memberikan kontribusi besar bagi kita semua. Baik, tidak berpanjang lebar untuk materi ya, dipersilakan kepada Ustadz Hani untuk menyampaikan. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat malam kita bersama, kemudian pergi mengaji. Salam belum dijawab bersama-sama. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati, saya muliakan Ustaz Sariko selaku Kepala SMPT Kordoba beserta seluruh jajaran, dan juga wabil khusus kedua saudara saya ini, Pak Ustadz Dani yang menyampaikan, membawa acara ini, kemudian Ustadz Haji Ali Ramadhani yang menjadi Pak sutradara lah acara hari ini kan, alhamdulillah. Dan anak-anak semua, wabil khusus juga Ketua OSIS, Ketua Panitia beserta seluruh jajaran, dan anak-anakku semua ini, ya alhamdulillah, mudah-mudahan semua menjadi anak soleh dan soleha. Amin, Allahumma amin. Nah, anak-anakku sekalian, dulu itu ada seorang bapak ya. Bapak ini single parents. Dia merawat 2 orang anaknya. Jadi sudah lama istrinya meninggal. Dia merawat 2 anaknya ini sampai kedua anak ini dewasa. Anak pertama itu namanya Harben. Anak kedua namanya Amsol. Harben dan Amsol ini adik kakak. Kakaknya Harben, adiknya Amsol. Tapi bapak ini pilih kasih. Sama Harben ini dia sayang betul gitu. Apa-apa dibeliin. Minta beli handphone, dibelikan yang canggih. Nah, Amsol ini minta beli handphone, belikan handphone yang bisa diisi air itu. Beli plastik. Nah, pokoknya kalau masalah Harben semua dipenuhi. Tapi kalau masalah Amsol, wah hampir-hampir nggak diperhatiin. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Bapak semakin tua. Lalu dia berkata, anakku sekalian, Bapak udah nggak tahan lagi. Kelihatannya besok, hari terakhir Bapak. Hebat juga bapaknya bisa memperkirakan itu dah. Habis itu, Bapak ini berkata, besok pakailah pakaianmu yang terbaik. Bapak ingin bisikkan wasiat terakhir. Nah, kedua anak ini nggak bisa tidur. Nungguin kira-kira wasiat Bapak ini apa. Kemudian, pagi pun tiba. Kedua anak ini sudah berjejer di depan kamar sang ayah. Sang ayah teriak dari dalam kamar dengan suara yang tinggal sisa. Anakku yang pertama, yang paling kusayang, wahai Harben, masuklah ke dalam. Masuklah Harben ini. Nah, tutup pintu. Jangan sampai adikmu dengar. Karena wasiat ini penting. Baik ayah, tutup pintu. Harben, engkau sudah tahu engkau anak paling Bapak sayang. Ya betul lah Pak. Seluruh orang juga tahu saya anak paling Bapak sayang. Betul. Harben, maukah engkau melaksanakan perintah ayah? Ayah, jangankan 1,001 permintaan akan Harben lakukan. Memang dah salah pilih saya. Kasih sayang selama ini tidak salah arah. Harben, mendekatlah kemari. Bapak akan bisikkan. Pak, nggak bisa ngomong biasa kah? Ini rahasia ini. Jangan sampai kedengar orang lain. Permintaan Bapak adalah si Harben ini loncat. Wah, nggak mau Pak. Kalau itu saya nggak mau. Si Harben lari tendang pintu. Lari. Sang ayah bercucur air mata. Anak ini yang selama dia sayang, selama dia cinta, sampai besar mengecewakan dirinya. Nah, sisa 1 aja lagi. Namanya Amsol. Daripada nggak ada, dipanggil lah. Amsol, kemari Amsol. Ayah,
Kenapa kakak berlari tunggang langgang? Nah itu masalahnya Amsol. Masalah apa ya? Bapak ini menyesal. Bapak ini sudah sayang dia selama ini, malah dia pergi. Nah sisa kamu aja nak. Apa kata Amsol? Nah sudah kupadahin Pak. Coba dari dulu saya yang disayang. Emang kamu mau melaksanakan apa yang kakakmu tidak mau laksanakan? Ayah, katakan ayah. 1001 permintaan akan kulaksanakan. Bagus. Tapi sekarang nggak usah pakai bisik-bisik ayah. Sisa aku aja seorang di sini. Oke. Sebutkan ayah. Permintaan ayah sederhana. Maukah ketika ayah mati, engkau menemani ayah dalam kubur? Nah, wahai anak-anakku semua, di dunia online dan dunia maya, silakan jawab dengan hati Anda. Kira-kira Amsol mau atau tidak? Akhirnya Amsol menjawab, ayah, kalau itu kemauan ayah, baiklah ayah, Amsol akan melaksanakan. Ayahnya meninggal, dikubur Amsol, selesai cerita. Ceritanya selesai, tapi maknanya bersambung. Harben itu anak paling disayang, paling dicinta, semua orang sayang dia, diprioritaskan, tapi nggak menemani dalam kubur. Harben itu singkatan dari harta benda. Nah, harta benda. Yang kedua Amsol, paling nggak disayang, paling nggak dicinta, dianggap remeh, dan kadang-kadang ditinggalkan. Itu disebut dengan Amsol, singkatan dari amal soleh. Amal soleh. Ada orang dikubur, telah meninggal, Haji Fulan bin Fulan, akan dikubur beserta mobil kesayangannya. Tetapi akan dikubur dengan amal soleh. Nah, anak-anakku sekalian, terkait amal soleh ini penting. Nah, ini mulai agak serius nih. Nah, amal soleh itu rezeki yang paling tinggi. Ada 3 tingkatan rezeki. Nah, ini. Tingkatan rezeki yang pertama yang disebut wajah nazar yatazayadu adalah rezeki berdasarkan kuantitas. Ukurannya tambah banyak. Uang tambah banyak tambah rezeki, mobil tambah banyak tambah rezeki, tanah tambah banyak tambah rezeki. Tapi apakah itu salah? Tidak juga, nak. Perhatikan dalam surah Nuh ayat 12. Yursilis sama alaikum midrara. Hujan tambah banyak tambah rezeki. Wa yumdid bi amwal, tambah rezeki, tambah harta tambah rezeki. Wa banin, tambah anak cucu tambah rezeki. Jadi nggak salah. Tetapi pada tingkatan yang pertama ini, nak, manusia nggak boleh betah di sini. Ini terlalu banyak jebakannya, nak. Jebakan yang paling besar itu ketika manusia lupa tujuan hidupnya, tapi justru menjadikan kebutuhan hidup jadi tujuan. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nanti penyesalan yang paling dalam itu kalau kita mati, kita baru sadar betapa yang kita kejar mati-matian tidak dibawa mati. Nah, mesti kita naik kelas nih, upgrade ke yang kedua, wajah nazar insyarah. Bahwa rezeki yang kedua ini yang lebih tinggi dari materi apa? Yaitu bahagia, nak. Wa zukhrufan in kullu dzalik lama mata'ul hayatid dunya. Allah mencipta perhiasan, keindahan untuk mengantarkan satu rezeki yang namanya bahagia. Bahagia ini lebih mahal dari harta benda. Jangan buru-buru menghakimi orang miskin itu nggak bahagia. Belum tentu. Ustadz kemarin dari Bontang tuh, ngeliatin orang tidur di atas tumpukan karet. Karet yang buat dikerat itu. Itu kan aromanya Bau sekali. kayak setting meledak itu. Bau. Dia tidur berdua di situ. Di atas R300, terguncang-guncang nak malam hari. Wah, terbanting-banting dia tetap tidur aja. Bayangkan, nak, betapa bahagianya dia di atas tumpukan itu. Tetapi Ustadz punya teman, telepon jam 2 malam, orang kaya, menangis, minta doa. Tapi Ustadz udah minta izin cerita sama dia, ceritakan Ustadz, tapi jangan sebut nama. Oh iya dah, mahal lagi bagi dua. Dia, Ustadz, bagaimana amalnya supaya bisa cepat tidur, Ustadz? Saya gelisah, Ustadz. Sekarang penghasilan saya turun gratis. Tiap bulan saya cuma terima 80 juta, Ustadz. Tadinya dia yang pusing. Setelah Ustadz dengar itu, saya Ustadz yang pusing. Waduh, kacau ini. Betapa orang kaya tidur di atas spring bed jutaan, nggak bisa tidur. Tuh, tukang pengerat karet di atas karetnya yang berbau itu, tidur dengan nyonya. Sebenarnya siapa yang bahagia sih? Sebenarnya siapa yang bahagia? Maka bahagia ini memang diletakkan lebih tinggi dari materi,
supaya semua hamba Allah itu punya hak yang sama. Mau miskin kan, mau kaya kan, bisa bahagia. Dan jangan dipikir, bahagia itu pilih semua orang. Belum tentu berkuasa maupun banyak uang bahagia. Perhatikan Fir'aun, kekuasaannya banyak tapi nggak bahagia. Perhatikan Korun, hartanya banyak tapi nggak bahagia. Tetapi anak-anakku, hidup ini bukan hanya cari bahagia. Ada tujuan lebih utama. Maka kita harus naik ke kelas pada yang paling tinggi, pada puncak persepsi yang disebut dengan wajah nazar ibadah. Ustaz ulang ya. Materi, harta benda, rasa bahagia, kesempatan beribadah. Nah, jadi rezeki yang tinggi itu kesempatan beribadah. Apa kata Nabi SAW? Rakaat al-fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Betapa mahalnya dunia dan betapa mahalnya sholat sunnah dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Betapa murahnya dunia dan seisinya dibanding dengan sholat sunnah. Seorang pemuda datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, curhat dia. Wah Tuan Guru, aku dagang, temanku dagang, sama-sama muslim kami nih. Tapi kenapa aku rugi, dia untung terus. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Biasa aja itu, untung rugi dalam berdagang biasa aja. Begini guru, aku ini biasa sholat, aku ini biasa sedekah, aku ini biasa puasa. Nah, temanku itu udah pernah sholat, udah pernah puasa, udah pernah sedekah. Tapi kenapa tokonya untung terus? Nah, aku rugi terus. Apa Tuhan yang Maha melihat itu tidak bisa kamu memilih di antara kami ini mana yang lebih pantas menerima anugerahnya? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Perhatikan anak-anak. Imam Ahmad bin Hanbal ini sampai pada puncak persepsi, pada pandangan yang paling tinggi. Menurutku nak, yang untung itu Anda. Anda diuji dengan kerugian. Toko mau bangkrut, pelanggan tak balik, masih maunya sholat, masih maunya puasa, masih maunya sedekah, walaupun duit sedikit. Dan temanmu itu orang muslim juga, agamanya Islam, baru diuji dengan keuntungan dunia sedikit saja, sudah lupa sholatnya, sudah lupa sedekahnya, sudah lupa puasanya. Kerugian terbesar bagi seorang muslim itu bukan karena kehilangan keuntungan dunia. Ustaz ulangi lah. Kerugian terbesar bagi seorang muslim ini bukan karena kehilangan keuntungan dunia, tapi justru kerugian terbesar bagi seorang muslim itu kalau dia kehilangan Allah. Rugi di atas rugi, serugi-ruginya. Nah, di atas dunia aja yang sudah kehilangan Allah. Lantas kita mau berharap Allah menemui kita di akhirat. Jangan-jangan Allah nggak sudi. Nah, itu yang dimaksud tadi dalam tema kita. Kita harus mempersiapkan akhirat. Dalam Quran itu wal akhiratu khairum laka minal ula. Di ayat lain wal akhiratu khairum minal abqa. Dan selanjutnya betapa mulianya akhirat itu. Materi, bahagia, kesempatan beribadah. Manusia yang takarannya materi itu disebut manusia kuantitas. Manusia yang takarannya bahagia disebut manusia kualitas. Manusia yang takarannya kesempatan ibadah disebut manusia integritas. Integritas itu dalam bahasa agama kita namanya takwa. Bicara tentang amal, alhamdulillah kita tiba pada puasa. Puasa ini amal yang sangat luar biasa. Ustaz masih ingat lagu Ustaz waktu kecil. Itu juga sebenarnya bersumber dari pesan Nabi. Amal apa yang disukai Allah. Sembahyanglah tepat pada waktunya tuh. Ra'isul amril Islam wa amuduhus sholat. Pokok dari kehidupan ini Islam dan tiangnya Islam adalah sholat. Rumah itu nak, kalau tidak punya atap kasih jarum dia. Rumah itu kalau tak punya dinding, kasih aja terpal, triplek. Tapi rumah kalau tak punya tiang, ambruk. Adakah rumah atapnya kita tahan? Nah, Bapak mau masuk, tolong dia tahannya atapnya ada. Ambruk nak, orang yang sholatnya hilang ambruk. Gimana subuh? Aduh Ustaz, saya sibuk habis nonton final sepak bola jam 3.14 Ustaz. Mantap. Zuhur, sibuk tugas Ustaz, banyak kerjaan. Asar dalam perjalanan Ustaz, jadi terlalai. Oke. Maghrib ada lapangan futsal baru buka di samping rumah Ustaz. Udah 70% pas maghrib. Temanku udah bisa main semua. Sporty. Isya, nah itu Ustaz. Saya ini kecapean. Mantap.
Gimana kesimpulannya Ustaz? Wassalam. Ya apa? Untuk apa tampang cakep kayak Dude Herlino? Iya. Dompet tebal isi nota semua. Motor besar bebek sambung 2. Tapi kalau you nggak sholat, no way. Itu bukan kata Ustaz. Kalau orang nggak sholat itu udah dihitung. Anak-anakku perempuan. Anak saya perempuan juga nih. Kayaknya ada sih, Mbak. Wah, iya ada. Jangan sedih sama ya. Rosidah ya. Jadi, anak perempuan untuk apa muka cantik kayak Syahrini? Jambu 7 cm katulistiwa. Parfum kecium, satu kehutanan. Tapi kalau anak perempuan nggak sholat, no way. Tuh, yang disampaikan Ustaz Sariko. Kan kita bangga sama anak SMP, keren tuh jadi imam. Jangan sampai anak SMP Cordoba, aku takut. Sholat jenazah takut. Kenapa? Sebab nggak tahu cara melaksanakannya. Dipaksa sama abangnya. Sini, ikut. Ini julakmu meninggal. Kamu nggak ikut lagi. Bapak ini. Kamu nggak tahu nggak caranya? Tahu saya, Pak. Ikut. Terjebak di tengah-tengah. Wah, terjebak di tengah-tengah. Aku udah ini. Samping bapakku. Sebelah kiri Pak RT. Belakang tokoh masyarakat. Depan Pak Imam. Depannya jenazah. Wah, kayak apa sholat jenazah lah. Aku waktu diterangkan itu, waktu di sekolah, tidur aja aku. Wah, angkat takbir Imam. Allahu Akbar. Begini aja sekalinya. Gampang aja. Kenapa kemarin aku lari? Takbir kedua Imam. Allahu Akbar. Rukuk dia sendirian. Wah, kacau. Bapaknya kaget. Astagfirullah. Kamu rukuk sekalinya. Ditarik bapaknya pulang. Kamu buat malu bapak aja. Kenapa kamu rukuk? Tidak tahu kah sholat jenazah itu ada rukuknya? Tahu saya, Pak. Tapi kenapa kamu rukuk? Wah, kalau kebongkar sama bapakku bahaya ini. Aku harus cari alasan yang lebih intelek. Pak, mata batinku terbuka. Jadi aku melihat julak ini betul-betul besar dosanya. Kalau aku tidak rukuk, tidak diampuni dia, Pak. Bohongin lagi abangnya. Anak perempuan. Ini anak perempuan kalau sholat kecepatan tinggi itu. Nah, sholat asar, ya. Nah, sholat, ya. Nah, sholat, ya. Disuruh kejar akhirat itu berat betul. Orang sudah bunyi ngaji di masjid maghrib, baru dia sholat asar. Oh, kecepatan tinggi. Allah sampai Allah, bacaannya dia kayak buku Tuhan, bacaannya kayak kemarin Tuhan, kayaknya belum ada beban sampai itu, 4 rakaat 30 detik aja. Hanya malaikat turunan, hampir kan sudah. Nah, masalah akhirat, kita harus serius, nak. Sholat tuh baru sholat tuh. Kita ini makan. Kalau bakar kembang api paling depan. Buat semangat bakar kembang api. Malam tahun baru bakar kembang api. Untung Tuhan tidak balas kembang api ke bawah kematian kita. Tiup trompet paling semangat, tapi subuhnya lepas. Sholatu khairum minan naum. Kena-kena aja sebentar. Masih aja belum komat. Pada kamat di salat, pada kamat di salat. Komat kan cepatnya? Masih komat, belum takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mulai sudah. Santai aja ini Jumat subuh, alif lam mim sajadah, bergetar lutut panjang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah. Sempat aja bersendirian. Kukuruyuk. Sudah selesai. Maafkan hambamu ini ya Allah. Seperti hari-hari kemarin, hamba tak bisa bangkit. Wah, bagaimana ya? Kacau, nak. Maka ayo, kita jaga sholat kita. Apalagi yang disukai Allah, bersalawat pada Nabi Muhammad. Salawat itu bukan hanya membaca salawat, tapi mengenal Nabi begitu dalam. Al-Ishq, mengenal Nabi begitu dalam. Ujungnya apa? Ittiba'ur Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jangan sampai anak-anak kenal pahlawan Superman dari Amerika yang sayapnya sampai ke belakang, yang pakai celana dalam di luar. Superman tuh terbang ke sana kemari, nyangkut di jembatan. Tapi tidak kenal Nabi Muhammad. Jangan-jangan sampai anak-anak kenal Spiderman, pahlawan super dari Inggris, loncat ke sana kemari, sekali salto 3 km, 2 kali salto masuk Sungai Mahakam. Tapi tidak kenal Nabi Muhammad. Ditanya bapaknya Nabi Muhammad, tidak tahu Ustaz. Ditanya mamanya Nabi Muhammad, tidak tahu Ustaz. Ditanya pamannya Nabi Muhammad, apa mamanya tidak tahu Ustaz, apalagi pamannya. Acau. Nabi Muhammad dia tidak kenal.
perjuangannya, dan lain sebagainya. Jangan sampai Anda tidak kenal orang yang paling berjasa bagi kehidupan Anda. Nabi Muhammad itu diturunkan di akhir zaman. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengangkat derajat kita umat akhir zaman. Secara fisik, kalah nak. Bukan Sahih Bukhari. Tingginya Nabi Adam itu 60 ziro. 1 ziro 50 cm, setengah meter. Berarti tingginya Nabi Adam kira-kira 30 meter. Kalau Anda pernah ke Qatar, itu ada gamisnya Nabi Adam. Itu bukan baju sesungguhnya. Cuma dibuat orang sekarang. Kalau Nabi Adam masih hidup, bajunya kayak gitu. Tingginya 24 meter. 30 meter tingginya. Diangkat pakai kren. Itu laundry-nya kayak apa coba? Nabi Adam. Orang paling tinggi sekarang di mana? Di Eropa. Di Turki. Berapa tingginya? 2,4 meter. Nah, tulang belikat Nabi Adam dengan dagunya ini masih 3,1 nak. Orang paling tinggi di akhir zaman, segininya Nabi Adam ya. Nabi Adam batuk, terlempar orang itu. Kita ini secara fisik tidak ada harga. Umur, wah, apalagi umur. Mereka ratusan tahun. Nabi Adam mempersiapkan lanjut dakwah berikutnya 800 tahun. Nah. Kalau PNS sekarang pensiun berapa tuh? 50 kan 60 sehari. 50 kan pensiun. Ya. Mungkin kalau udah zaman dulu udah ada PNS bisa pensiunnya 300 tahun, 400 tahun. Remaja Irma umurnya 200 tahun. Dulu memang umurnya panjang. Bahkan ada seorang nabi itu yang siang dia berjihad sembilan, malamnya qiyamul lail. Sampai iri umat ini kan, sampai dikaruniakanlah satu malam yang lebih mahal dari 1000 bulan. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Secara fisik kalah, secara umur kalah. Andaikan Nabi Muhammad tidak bersama kita, maka kita ini tidak ada harga. Masya Allah. Menghargai Nabi Muhammad. Ustaz, kenapa sih Nabi Muhammad didoain terus? Kan Nabi Muhammad jamin surga. Nabi Muhammad tuh diampuni dosa. Yang didoain ini kita, Ustaz. Bukan begitu, nak. Bersalawat kepada Nabi ini metodologi Tuhan mendekatkan kita pada Nabi. Kita tidak mungkin mencintai sesuatu, melainkan kita terlebih dahulu sering-sering menyebut namanya. Dan kita tidak mungkin bisa mengikuti seseorang sebelum kita mencintai dia. Nah, dia benang merahnya. Tidak mungkin kita bisa mengikuti seseorang sebelum mencintainya. Dan tidak mungkin kita bisa mencintai seseorang selain sering menyebut nyamaknya itu. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu baru sukses kalau kita mulai dengan sering-sering menyebut nama Rasulullah. Coba lihat ayah dan ibumu itu. Lihat fotonya waktu nikah. Pasti mukanya beda. Ya jelas beda, bapaknya beda, mamanya beda. Kalau sama nggak bisa nikah. Saudara kandung. Ya kan? Tapi zaman Nabi Adam boleh nikah, nak, saudara kandung itu. Ya kan? Nabi Adam kan punya Qabil, Habil. Qabil itu kan saudara kandungnya, dia nikah dengan adiknya sendiri. Dan muda. Habil dengan kakak perempuannya, Iklimah. Nikah silang. Ya harus mau nikah sama siapa? Dinosaurus. Itu ada mereka. Tapi sekarang itu nggak boleh. Wa hurrimat alaikum, diharamkan kalian menikahi. Wa akhwatukum. Sekarang nggak boleh, itu zaman Nabi Adam doang. Sekarang nggak boleh. Jelas beda lah mukanya. Sukunya beda. Mungkin tempatnya beda. Nikah bapak dengan ibu. Nikah. Lihat fotonya. Pasti beda. Pasti beda. Nah setelah 30 tahun menikah, 40 tahun menikah, lihat wajahnya. Kok mirip-mirip? Wajah mama saya dengan bapak saya kok seperti adik kakak. Itulah terjadi namanya sering saling menyebut. Bahkan atom-atom di wajah ini mengikuti. Sifat bapak mama kita hampir sama tuh. Karena saling mencintai. Maka anak-anakku sekalian, amal kita, kalau kita mau selamat di akhirat, mau selamat di dunia, ittiba'ur Rasul, ikut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Terakhir, apalagi yang disukai Allah, berbaktilah pada ayah dan bunda. Kita ini kadang-kadang nggak adil, nak. Kita kadang-kadang katanya penting akhirat. Tapi justru pintu surga di bawah kaki ibu, kita nggak perhatikan. Dipanggil teman maka cepatnya. Hewan, si Saika masih belum datang. Iya kan? Melesat. Padahal udah pakai sarung tuh. Melesat. Tapi giliran dipanggil mamanya. Nah, belikan mama obat sakit mah. Aduh mah, jangan saya sedang sibuk, nah banyak urusan. Nah sini nak, tukarkan mama gula dulu. Bapakmu mau datang ini. Bah, saya terus. Nggak ada kayak lain mak. Siapa lagi mama mau suruh kalau lain kamu? Adekku nggak pernah nak. Mak,
Astagfirullah, adik bukan baru 3 bulan usianya nak. Masa gula disuruh beli apa? Adik bayi disuruh beli gula, jalan aja nggak bisa. Mama lempar pisau kamu bergerak. Wah mama ini ngancam, ku adukan nanti. Adukan kemana? Mana ini? Cepat, bapakmu datang. Ini mak gulanya. Iya sih cepat. Kamu udah bisa bedain tepung beras dengan gula kan? Ini tepung beras nih. Biar aja mak, mana bisa tepung beras campur kopi. Mau lengket kan mulut bapakmu. Nanti, ini mak. Nah, ini baru gula. Langsungnya mana nak? Mak, saya sudah belajar tentang ekonomi makro. Bahwa harga gula di air putih ini sangat dipengaruhi oleh harga dolar di Amerika. Tadi malam harga dolar naik, mak, sehingga tidak ada hasilnya. Padahal 5.000 di kantongnya. Gede makan aspal, makan beton, makan apa? Wah kacau dah. Pertama makan uang mamanya itu. Yang cowok-cowok nih, lihat ini, wah cowok-cowok gagah-gagahnya anak-anak ini. Cowok-cowok, kalau you nggak percaya, ibu itu wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Nah, beli kelapa muda, ikatkan di perut, pakai tali rapia, itu 9 bulan dipikul ibu kita. Tidur ke kiri salah, ke kanan salah, telentang salah, tengkurap apa lagi? Yang perempuan, itu bapakmu itu Masya Allah. Tapi bapakku pendiam Ustaz. Ya memang gitu bapak-bapak. Mama-mama kan selisih 20.000 kata dengan bapak. Kalau nyambut beda. Kalau mama, anakku selamat datang, panjang. Kalau bapak, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Ada Pak? Ya memang gitu bapak-bapak. Dia tidak pandai mengungkapkan perasaannya dengan verbal. Tapi bapakmu itu begitu menyayangimu nak. Itu sayangi juga tuh bapak. Ustaz sering lihat ya, anak-anak kalau digonceng bapaknya itu kayak nggak mesra gitu nah. Tangannya di belakang buka cemberut, bapak lambat jempol. Ayo anakku sekalian, sayangi orang tua. Mumpung orang tua masih hidup, wabil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada orang tua. Apalagi puasa nih, puasa. Anak-anakku sekalian, siapa yang menjaga sholatnya, siapa yang mengikuti nabinya, siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, minimal dia punya modal sudah untuk menjadikan akhiratnya lebih baik dari dunia. Cerita mati itu kalau orang bisa baik, kalau tidak bisa baik pada orang tuanya, tidak bisa baik pada Allah, tidak bisa baik pada Nabi, udah selesai. Yang lain udah nggak bisa. Dengan 3 modal ini, insya Allah. Lagi pula kita puasa ini kan pertolongan Allah. Nah, dulu kan kita ini kan agak beda dengan senior kita iblis dan malaikat. Malaikat itu kan cipta dari cahaya semua, nggak ada campuran lain. Iblis itu cipta dari api semua, nggak ada campuran lain. Nggak ada iblis campuran beras ketan, itu api semua. Tiba-tiba 80.000 tahun lah diciptalah manusia. Ada 6 ayat dalam Al-Quran, paling depan visinya. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu visinya. Paling belakang komposisi surat Shad. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqun basyaran min tin. 1. Fa idza sawaitu wa nafaqa fihi min ruh. 2. Jadi manusia ini 2, unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi ini jasadnya, unsur langit ruhiyah. Ruh ketemu nak. Jadi manusia. Kalau ruh doa nggak pakai jasad, bukan manusia nak. Masih dalam ruh. Dan kalau jasad doa nggak pakai ruh, bukan manusia lagi, jenazah namanya. Ruh ketemu jasad, namanya itu manusia. Nah yang nggak percaya itu kan iblis. Ini karam ta'alaya. Tuhan, gua ini lebih hebat dari dia. Kayaknya gini. Malaikat juga terpancing dikit sih. Qalu ataj'al fiha mayufidu fiha wa yasfiku dima. Ya Tuhan, nanti dia akan buat kerusakan, tumpahin darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak. Ya cukup kami aja yang memuji namamu. Tapi kata Tuhan, aku lebih mengetahui. Jadi manusia. Nah manusia ini ketemu ruh dengan jasad. Unsur langit dan unsur bumi. Tapi mereka bawa posko masing-masing. Nah, jasad bawa posko di sini. Dalam ilmu pengetahuan alam namanya lambung. Sedangkan roh bawa posko di sini namanya hati. 2 posko ini bisa lapar. Kayak mana Ustaz laparnya? Yang ini sakit perut, keroncongan, itu lapar. Kalau di sini gelisah, was-was, tidak tenang, lapar. Ustaz isinya apa? Kalau posko jasadnya pecel, sambal goreng, ote-ote, ikan bakar, es teh spesial, jalan kote. Di sini isinya, nggak bisa isi pecel, nak. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Isinya semua yang kaitannya dengan Allah, yang ada zikirnya, sholat, puasa, ngaji, dan sebagainya. Dan 2 posko ini selain bertempur. Nah, karena
ini selalu menang, ini selalu kalah. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau ini menang, dia menguasai yang ini, nah, bahaya. Nafsunya menguasai imannya. Apa yang terjadi? Dia jadi manusia yang selalu berbuat zalim. Tapi kalau ini yang menang, imannya menang atas nafsunya, dia menjadi manusia yang baik. Nah kan ini menang terus. Lewat soto makan soto, lewat sate makan sate, lewat siomay makan siomay, lewat minyak tanah lewat aja. Isi sampai gemuk seperti Ustaz Sani. Lebih baik Ustaz Sani mengakui dosa. Mana tidak terhormat kan? Di sini, di baca Quran tidak pernah. Baca Yasin ini selembar dan ngantuk. Tapi itu sudah sakti. Ada yang baru baca 1 ayat sudah ngantuk. Yasin. Tapi itu sudah lebih bagus. Ada yang baru baca Yasin sudah ngantuk. Apa itu? Yasin. Parah betul itu. Betul-betul tipis ini. Pertempuran Ustaz, saya ini merasakan pertempuran 2 ini. Nantilah hari Jumat rasakan pertempuran itu. Kotak infak lewat. Kotak. Depanku lagi nih. Samping ini Ustaz Ari. Samping dia sedang. Wah, aku ini image-ku nih. Wah, mencari dompet dia. Mana duit 2000 ini nak? Hampir 5 menit. Lekas sudah nak? Sebentar. Kita cabut 20.000 kan? Cabut 20.000. Posko ini teriak. Posko yang di sini bilang, sampaikan aja sudah. Tidak apa-apa sekali-sekali. Ini teriak. Jangan. Pakai kacamatamu. Itu 20.000. Warnanya hampir sama dengan 2.000. Astagfirullah. Betul sekali. Masuk. Jadi, ini kalah nih. Masuk, keluarkan 10.000. Ini teriak posko. 10.000 itu 5 tahu isi sayur sambil kacang masih hangat. Masuk lagi 5.000. Dia lagi posko ini. Kita kasih aja sudah. Kasih. Jangan. Kamu tidak baca iklan kan? Iklan besarnya di pinggir jalan. Bisa beli pulsa 5.000, gratis internet 12 MB. Masuk lagi. Akhirnya 2.000. Di sini tidak menahan, untuk apa 2.000? Maka robek lagi. Di sini tidak menahan juga. Masuk. Kotak infak lewat. Ada bapak nepuk dari belakang. Dek. Tepukannya biasa. Terselip 2 lembar uang 100.000. Berarti 200.000. Bapak luar biasa. Saya bantu masukkan, Pak. Saya 2.000 perang batin 5 menit. Bapak 200.000. Mukanya santai seperti tidak kehilangan. Apa rahasianya, Pak? Itu bukan uang saya, deh. Subhanallah. Luar biasa, Bapak. Lalu uang siapa, Pak? Uang Allah. Tidak. Uang Anda terjatuh di kantong belakang tadi itu, Pak. Katanya, aduh, Pak. Kenapa Bapak nak ngomong, Pak? Mulai sekarang 100 kali Jumat aku nanggung sedekah. Oh, bisa deposit sudah, Pak. Itu tempuran, nak. Tempur. Sama kayak sekolah. Kalau ini menang, sekolah kita. Kalau ini menang, bolos kita. Kalau ini menang, puasa kita. Kalau ini menang, puasa setengah hari kita. Ya satu, nah karena ini selalu menang, ini selalu kalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah memaksa Ustadz kita semua memenangkan yang di sini atas yang di sini. Di sini bilang laparnya ikan bakar menjajah sempadan juanda. Di sini bilang belum waktunya. Halusnya es teler spesial. Di sini belum waktunya. Terus ini menang 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Terus azan Allahu Akbar. Wah, menang dah. Tapi lihat jam. Jangan setengah 4 langsung minum. Belum waktunya. Dia menang. Apa yang terjadi? Maknawiyah hidup lagi. Ruhiyah bangkit lagi. Yang terjadi adalah semangat ibadah timbul lagi. Biasanya sholat bisa 4 rakaat, kesembutan kita punya kaki. Tapi di bulan ini 8 rakaat, 20 rakaat, 40 rakaat di Madinah dilakukan senang hati. Itu energi dari mana? Itu kesurupan malaikat kan? Itu enggak, karena ini hidup lagi. Dia merasakan manisnya iman tuh. Ininya kalah. Tapi biasa di luar bulan Ramadan, kita sholat subuh jam 5:30 hidup rasanya. Tapi di bulan ini, jangankan jam 5 pagi, jam 3 pagi sudah bunyi wajan dan panci. Itu karena energi kita hidup. Alhamdulillah. Supaya kita punya nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, supaya masuk surga dalam keselamatan. Jadi puasa ini bukan cara Tuhan menyiksa kita, anak-anak. Tapi justru puasa ini cara Tuhan menolong kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita di akhirat lebih baik. Mungkin demikian. Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, luar biasa. Materi yang luar biasa, ringan namun berbobot ya. Begitu luar biasa disampaikan oleh Ustadz Sani.
di studio kita ya, di layar kaca anak-anakku sekalian. Baik, mungkin sebelum masih ada waktu ya sedikit ya. Siapa tahu ada anak-anakku yang ingin bertanya nih. Ya, kita berikan waktu deh. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh via chat atau kemudian boleh langsung ya. Gitu. Kita tunggu 2 menit. Baik. Sepertinya. Kalau nggak ada Bapak. Baik, sepertinya tidak ada ini ya. Jelas kayaknya. Baik, nah ya, Ustadz ingatkan ya, salah satu tugas kita adalah merangkum isi materi dari apa yang Ustadz Sani sampaikan tadi ya. Lalu kemudian nanti akan di-upload ke Google Classroom yang nanti sudah disiapkan ya Ustadz tadi ya. Mohon bisa merangkum isi dari tausiah Ustadz Sani. Baik, kalau memang tidak ada ini sepertinya ya, mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh beliau menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, terus menginspirasi kita, menyemangati kita untuk beribadah lebih baik ya, memperbaiki kondisi kepribadian kita. Baik, sebelum kita tutup acara kita pada kesempatan kali ini, kita mintakan Ustaz Sani untuk menyampaikan doa ya. Baik Ustaz. Siapa? Sudah ada dari OSIS. Oh, ada dari OSIS. Baik. Anak-anak yang akan menyampaikan doa. Baik. Silakan. Pada Ananda siapa ini? Duta ya, Ananda Duta Al-Kezi. Baik, silakan. Calon penerus Ustadz ini. Amin. Ya. Amin, amin. Baik. Ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman serta para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah, semoga kita selalu diridhoi olehnya. Dan semoga kita selalu dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'akhilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana famsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari Bang. Baik, alhamdulillah dengan berakhirnya pembacaan doa tadi berakhir pula acara kita pada kesempatan kali ini.
Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan acara-acara berikutnya ya. Insya Allah OSIS, lalu kemudian SMPT Cordova akan terus memperbaiki kualitas kita, lalu kemudian menghadirkan acara-acara berkualitas untuk upgrading diri kita agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Baik, untuk menutup acara kita pada kesempatan kali ini, kita beristighfar dulu. Astagfirullahaladzim, 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 dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alamin. Ustaz tutup dan Ustaz takhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih jalan ya? Baik, alhamdulillah. Saya